walaupun mungkin sekilas ini masyarakat di sana itu mungkin kalau kita lihat, mungkin Sobat Peradilan lihat, mungkin di media ataupun di YouTube, seolah-olah orang timur dalam artian ini sepertinya kok agak galak gitu. Ternyata ketika saya berada di sana, terus sebaliknya. Memang dalam artian mungkin dari segi fisik, dalam artian maksudnya adalah mereka memiliki raut wajah yang mungkin terlihat tegas dan tapi pada dasarnya yang saya temui itu mereka semua ramah dan mereka juga welcome dengan kita orang-orang pendatang. Maulaya Maulana ya Sami'u du'ana birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan, bertemu lagi dengan kami di Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai spesial Ramadan. Kali ini bersama saya, Ahmad Ziki Rafsanjani, sebagai host pada episode Opa Balai spesial Ramadan kali ini. Sebelum kita lanjut podcast kita pada episode ini, kami mengingatkan kembali kepada Sobat Peradilan dimanapun berada agar dapat men-share, like, dan subscribe channel YouTube Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sehingga akan lebih banyak lagi Sobat-Sobat Peradilan di luar sana yang dapat mendapatkan informasi seputar pengadilan agama khususnya. Oke, pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya tahu betul mengenai tema yang akan kita bawakan pada hari ini. Yaitu tema kita hari ini menjadi hakim di Indonesia Timur. Seperti apa pengalamannya dan lain-lain? Sudah hadir di hadapan kita Bapak Fikri Hanif. Beliau adalah seorang hakim, kelahiran 15 Agustus 1994. Wah, kurang lebih sama kita, Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah, seangkatan. Seangkatan, ya. Tapi kayaknya lebih tua 2 minggu. Oh sama-sama Agustus ya? Iya. Oke. Selamat datang, Bapak, di Opa Balai. Selamat datang, Pak Ziki. Ini episode pertama Bapak menjadi narasumber di sini? Ya, betul. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak Ziki, baik-baik saja, sehat, lancar juga puasanya. Lancar juga, berarti puasa hari ini Alhamdulillah belum ada halangan yang berarti seperti itu. Alhamdulillah, ya? Semoga jangan sampai. Oh. Begitu juga Pak Ziki dan teman-teman semua. Amin, amin. Oke Pak, langsung saja ya sepertinya Pak ya, kita siap, Pak Ziki. Ke inti podcast kita hari ini, supaya sobat-sobat peradilan itu tidak terlalu menunggu lama. Siap. Oke, Bapak ini sebenarnya aslinya dari mana? Jadi Pak Ziki dan Sobat Peradilan, perkenalkan sebelumnya seperti tadi sudah dijelaskan, saya Fikri Hanifesa, saya asli dari Magelang. Lebih tepatnya Kabupaten Magelang, kemudian kecamatannya Muntilan. Karena kebetulan kami ada Kota Madia. Oh, seperti itu. Jadi di Kabupaten Magelangnya. Iya, Kabupaten Magelang. Bapak ini sebelumnya memang bercita-cita menjadi hakim atau seperti apa? Sebelum menjadi hakim pernah bekerja di mana seperti itu, Pak? Sebenarnya kalau dibilang dari kecil bercita-cita menjadi hakim sebenarnya tidak, Pak Ziki. Karena kebetulan memang lingkungan keluarga saya tidak ada yang di lingkungan peradilan. Hanya ayah saya kebetulan di Kementerian Agama. Nah, gitu kan. Jadi dulu mungkin pernah membawahi daripada lingkungan peradilan agama. Nah,
Namun kami tidak diperkenalkan pula dengan lingkungan itu. Nah, kalau sebelumnya malah walaupun saya kebetulan kuliah di Fakultas Syariah dalam konteks ini ya, namun malah sebelumnya saya bekerja di bagian internet marketing malah sebenarnya, bukan di bidang hukum malahan. Jadi karena kebetulan di bidang IT, Pak ya? Di bidang IT, kebetulan lingkungan saya dengan teman-teman memang eranya waktu itu adalah era digital marketing lah. Akhirnya kemudian saya terjun di situ sambil kemudian tetap berkuliah untuk kemudiannya menambah pengalaman-pengalaman. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu Sobat Peradilan. Jadi Bapak ini menjadi hakim itu sejak kapan, Pak? Jadi Pak Ziki dan Sobat Peradilan, kalau saya definitif menjadi hakim itu sejak 20 April 2020. 20 Jadi April definitif. Sebelumnya saya CPNS calon hakimnya adalah di Desember 2017. TMT saya. Kemudian saya ikut pendidikan dan seterusnya sampai kemudian diangkat ke pres melalui presiden dan dilantik pada tanggal 20 April 2020. Oh, berarti itu pada saat COVID. Betul itu. Jadi senyatanya sejatinya dulu kami diwisuda serentak oleh dulu yang mulia Pak Hatta Ali. Namun karena COVID rencananya berubah, jadi kami pun pelantikan ala kader ini kami kemarin. Seperti itu. Untuk penempatan pertama kali itu Pak, kan tadi katanya CPNS calon hakim dulu, ya, betul. Baru menjadi hakim. Nah, itu di mana Pak penempatan pertamanya? Kalau saya penempatan pertamanya nama ibu kota kabupatennya namanya Kalabahi. Kalabahi. Kabupatennya namanya Alor. Seperti dengan sini Pangkalan Balai Banyuasin. Jadi nama nomenklatur pengadilannya adalah Pengadilan Agama Kalabahi. Posisinya di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketika saya pun mendapatkan SK, saya langsung mencari di Google. Kalabahi itu di mana? Karena asingnya kita belajar geografi. Namun kalau nama kabupaten kita tahu ya. Kalau kota kan kita nggak semua tahu ya. Jadi saya mencari, ini ternyata di Nusa Tenggara Timur. Pada saat Bapak tahu tuh Pak, Bapak mendapatkan SK, ditempatkan di Pengadilan Agama Kalabahi ya Pak? Ya, betul. Itu gimana Pak perasaan pertama Bapak? Kalau dibilang perasaan pertama sebenarnya campur aduk ya Pak Ziki dan Sobat Peradilan ya. Dalam artian adalah saya selama istilahnya ya, selama sekolah kebetulan saya merantaunya hanya dekat. Kuliah kebetulan saya di Jogja. Belum pernah yang kemudian merantau sejauh itu. Sehingga ketika tahu kemudian ditempatkan di sini, akhirnya berpikir, wah ini gimana nih daerah yang tidak kita kenal dan seterusnya. Namun ya bagaimana lagi karena kita sudah menandatangani surat pernyataan bersiap ditempatkan di mana saja. Jadi ya kita bismillah lah, mana-mana saja sama-sama Indonesia lah. Berarti Bapak ini sebelum memutuskan untuk istilah itu melamar menjadi hakim itu sudah mempertimbangkan Pak ya, plus minusnya, resikonya bila nanti Bapak menjadi hakim seperti itu? Ya pastinya ya. Pastinya dalam artian kemudian saya sadar betul saat itu, sebagaimana Sobat Peradilan tahu ya, lingkungan di peradilan itu kan adalah memwilayahinya adalah nasional ya, dalam konteks ini Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Melongane sampai Rote. Jadi ya pada dasarnya saya sudah sangat siap. Cuman kalau kemudian siap dalam artian kita bismillah siap ya, walaupun ketika kita sampai di lokasi penyusunannya pun tidak mudah. Namun alhamdulillah lah, kita ini kan sama-sama di perantauan dan sama-sama di lingkungan peradilan, semuanya saling bantu lah, sehingga prosesnya pun tidak membutuhkan waktu lama untuk kita beradaptasi. Untuk perasaan Bapak sendiri, bagaimana Pak selama Bapak bertugas di sana? Sejak 2017 berarti saya di sana sampai kemudian 2024 ya di bulan Januari. Sejauh ini dalam artian alhamdulillah ya saya pribadi senang dalam artian memang itu bukan kampung halaman saya, namun senang karena kemudian kita berada di lingkungan yang baru, wilayah yang baru, tempat kerja yang baru, yang alhamdulillah pun di situ tidak kalah nyaman lah dengan tempat kita. Seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah apapun itu, ya hanya dinamikanya karena kebetulan kami kepulauan ya,
Jadi dinamikanya ada di mana kemudian harga barang mungkin lebih mahal dan seterusnya, kemudian faktor daripada yang lain-lain, tapi secara umum masih aman dan terkendali. Selain kata Bapak tadi, di sana itu nyaman lah untuk Bapak yang belum pernah merantau jauh ya, kata Bapak tadi. Selain nyaman tadi itu, apa sih Pak yang membuat Bapak bertahan cukup lama itu di wilayah tersebut? Kan dari 2017 sampai 2024 baru ke Pangkalan Bala ini. Apa selama rentang waktu tersebut, apa yang membuat Bapak bertahan? Ya, kalau dibilang bertahan ya karena SK ya Pak Ziki. Kita di situ karena SK dalam artian, tapi yang membuat kemudian dalam artian kita nyaman adalah ya saya pikir dari sisi Mahkamah Agung pun sudah memperhitungkan dengan matang pola rotasi dan mutasinya, dan dalam hal ini saya sebagai saat itu hakim baru pun ketika ditempatkan di sana pun itu sudah sesuai lah dengan bagaimana mungkin proses kita, karena sebagaimana kita ketahui hakim ini kan bukan dilahirkan ya Pak Ziki. Maksudnya bagaimana tidak dilahirkan? Ya hakim itu dibentuk dari proses yang bertahap dan seterusnya sampai kemudian memiliki kapasitas lah untuk kemudian menjadi hakim. Jadi dalam proses itu pun ketika kami ditempatkan di Kalabahi dengan wilayah dan beban perkara yang ada, disitulah kemudian kami pelan-pelan dalam artian mengaktualisasikan diri kami sebagai hakim sambil kemudian belajar dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apa yang membuat bertahan, ya pada dasarnya karena memang sudah dipertimbangkan pola mutasi itu oleh Mahkamah Agung, jadi ya saya pun tidak ada permasalahan yang terlalu bagaimana lah, karena sudah sesuai, yang kemudian memang jenjang karirnya secara perlahan nanti akan mengarah ke tempat-tempat yang mungkin beban perkaranya lebih banyak dan lebih beragam lagi. Seperti itu. Nah, kebetulan nih Pak, Bapak tadi menyinggung beban perkara. Iya. Berapa sih Pak jumlah perkara di Pengadilan Agama Kalabahi selama 1 tahun itu Pak? Jadi ya ini mungkin kalau sobat peradilan mungkin mendengar, mungkin di dahulu podcast yang lalu dari PA Pangkalan kalian dulu, mungkin ini sangat kecil perbandingannya ya. Dalam artian kalau kami di sana per tahun itu di antara 100 sampai 150 perkara saja Pak Ziki. 100-150 perkara? Iya, itu sudah gabungan gugatan dan permohonan. Karena kebetulan kami di sana muslimnya adalah minoritas. Mayoritas adalah Kristen dan Katolik. Sehingga kemudian memang otomatis karena kita asas personalitas keislaman, maka sehingga yang berperkara pun tidak banyak kemudian seperti itu. Jadi, tapi alhamdulillahnya Pak Ziki, kalau saya bisa menginformasikan ke sobat peradilan yang lain, jadi kalau di lingkungan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas memang non Muslim, kami di Alor Pengadilan Agama Kalabahi sudah relatif lebih banyak Pak Ziki dibanding teman-teman yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ada di beberapa wilayah itu malah yang perkaranya di angka 2 digit Pak Ziki. 2 digit dalam artian 2 digit itu berapa? Per tahun 20, 30, 50. Jadi malah lebih sedikit dibanding kami. Nah, alhamdulillah kami di sana masih menyentuh angka ratusan walaupun di awal ratus, dan cukup beragam pola perkaranya dalam artian mulai kami sudah di sana perkara perceraian, kemudian harta bersama, kemudian waris, perwalian, hak asuh anak, dan seterusnya. Saya pikir sudah cukup beragam lah dalam artian, sehingga dalam proses pun kami juga punya pengalaman terkait hal tersebut Pak Ziki. Untuk menangani perkara yang 100 sampai 150 itu tadi Pak, untuk hakimnya sendiri ada berapa Pak di Pengadilan Agama Kalabahi? Kalau ketika kami awal ditempatkan di sana Pak Ziki, kami hakim non pimpinan ada 3, kemudian ditambah pimpinan, yakni ketua, kemudian dan wakil. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2021 satu pindah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di dekatnya Batam, kemudian 2022 pindah satu di tetangga kita di Lubuk Linggau, Pengadilan Agama Lubuk Linggau, kemudian baru terakhir ini saya di tahun 2024 bergabung dengan Pangkalan Balai. Jadi dengan beban itu secara keseluruhan ada kurang lebih 3 hakim sampai 4 hakim pada masanya. Karena kemudian
pimpinan pun kadang ada ketua, wakil tidak ada, atau ada wakil, ketua tidak ada, sehingga kurang lebih dari perkara itu kurang lebih 4 orang hakim. Kurang lebih 4 orang, 4 orang menangani perkara sebanyak itu. Iya, untuk menangani perkara seperti itu. Nah, sekarang Pak, untuk suka duka selama bertugas di wilayah timur Indonesia, apalagi kita di pengadilan agama, dan Bapak di Kalabahai tadi kan kata Bapak tadi itu cukup minoritas Islam di sana. Apa sih Pak suka duka selama bertugas? Pertama sukanya dulu deh. Oke. Kalau sukanya ya saya pikir saya nggak punya bayangan untuk bisa menginjakkan ke Alor kalau bukan karena tugas. Itu yang pertama. Karena sukanya dalam artian apa maksud saya? Karena Alor ini Pak Ziki dan Sobat Peradilan sebagaimana diketahui seperti mungkin background kita ini ya, ini kan termasuk Nusa Tenggara Timur ya ini Labuan Bajo kalau ini. Kebetulan kami juga kepulauan yang tidak kalah indah dengan Labuan Bajo dan selayaknya provinsi kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Jadi kami termasuk juga di situ kekayaan keanekaragaman hayati dan flora, fauna di lautnya kami nggak kalah hebat. Sehingga kalau ditanya sukanya adalah, ya alhamdulillah kami cukup liburan dalam jangka waktu yang lama ya. Bekerja maksudnya sambil liburan dalam jangka waktu yang lama di sana. Kemudian terus sukanya lagi adalah karena dengan beban perkara yang sedemikian tadi saya sampaikan Pak Ziki tadi, kami dalam bekerja pun masih masih dibilang pola kerjanya itu masih nyaman lah. Tidak nyaman. Terlalu streng seperti itu Pak ya? Tidak dalam artian kemudian ketika beban perkara banyak kan maka kita harus menyesuaikan tempo dan seterusnya ya. Tapi ketika perkara sedikit maka kami masih bisa ketika kemudian kita membuat putusan dan seterusnya kita masih bisa banyak berdiskusi waktu luang lah dengan rekan-rekan hakim yang lain sehingga kemudian itu juga menjadi pembelajaran kami setiap menangani perkara-perkara yang berbeda. Itu yang sukanya Pak Ziki. Jadi sukanya kami di sana adalah liburan dalam tanda kutip ya, karena memang di wilayah yang berbeda yang saya pikir saya tidak punya bayangan untuk ke sana kalau tidak tugas. Kemudian yang kedua adalah dengan beban perkara yang tadi saya sampaikan, maka saya juga bisa belajar sambil kemudian juga menangani perkara-perkara yang ada di situ Pak Ziki. Kalau tadi sukanya, sekarang dukanya apa? Nah, kalau dukanya ya seperti Sobat Peradilan tahu ya dengan Pak Ziki ya, ini kan bukan jarak yang dekat ya. Dalam artian bukan jarak yang dekat itu dalam artian cukup dari jauh. Wilayah Bapak Magelang ke itu masih cukup jauh ya? Rute penerbangan saya adalah saya harus lewat kalau biar 1 hari sampai dalam artian ataupun harus transit saya harus lewat Solo. Saya Solo nanti transit Denpasar saya transit di Kupang. Setelah di Kupang saya pakai pesawat kecil kita berangkat ke Alor. Jadi saya naik pesawat 1, 2, 3 kali. Kadang itu pun karena kebetulan kebelakangan setelah COVID ini penerbangan di kami pun terbatas sehingga kami harus bermalam di Kupang dulu baru keesokan harinya kami harus terbang ke Kalabahai. Jadi posisinya yang pertama kalau dibilang dukanya adalah memang pertama memang Indonesia Timur ini memang dari segi jalur transportasi masih tidak sebanyak di wilayah yang lainnya, gitu kan. Sehingga walaupun dari segi jarak sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi memang dari segi transportasi aksesnya memang belum sedemikian rupa, mungkin karena memang peminatnya belum segitu banyak. Itu yang pertama. Sehingga kemudian efek daripada itu pula ya nggak bisa dipungkiri akhirnya kemudian biaya yang kita keluarkan ketika kita hendak mungkin cuti dan seterusnya maka tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua dukanya lagi adalah kebetulan karena tadi kita kepulauan dan kami itu kepulauan besarnya ada 2, kepulauan kecilnya ada banyak. Jadi memang jurisdiksi kami ini terdiri dari kepulauan lah dalam artian gitu. Sehingga kemudian akses barang dan seterusnya ini kan dari ibu kota provinsi kami di Kupang, sehingga ketika laut sudah kurang bersahabat maka pasokan kebutuhan pokok pun juga akan sulit. Nah gitu, sehingga kemudian saya pikir 2 hal itu yang mungkin yang kita rasakan ya, kami rasakan terkait dukanya ya. Selain daripada itu saya pikir alhamdulillah lah kita asalkan kita niatkan untuk hal yang baik, gitu kan kita bekerja, insya Allah semuanya ada kemudahan ya, walaupun suka duka itu ya salah ya, dinamika namanya. Iya, dinamika seperti itu Pak. Iya, kita nggak bisa nyaman terus ya Mas Ziki. Iya, pasti nggak kurang seru juga kalau terlalu datar. Iya, seperti itu Mas Ziki. Oke. Nah, selama
Bapak bertugas di sana kan sudah mengalami suka, duka, seperti itu Pak ya. Nah, tentu ada hal yang sangat melekat ini di ingatan Bapak. Nah, hal apa Pak yang paling berkesan selama Bapak bertugas di sana, di wilayah timur Indonesia Iya. ini? Jadi Pak Ziki dan Sobat Peradilan ini, hal yang mungkin saya tidak tahu kalau saya tidak ke sana ya. Kalau dari segi masyarakatnya ini, saya pikir ya dalam artian kalau kita di pengadilan maka para pencari keadilan lah yang kemudian baik itu pun lingkungan kita tempat tinggal maupun para pencari keadilan, walaupun mungkin sekilas ini masyarakat di sana itu mungkin kalau kita lihat mungkin Sobat Peradilan lihat mungkin di media ataupun di YouTube seolah-olah orang timur dalam artian ini sepertinya kok agak galak gitu. Ternyata ketika saya berada di sana, ternyata sebaliknya. Memang dalam artian mungkin dari segi fisik dalam artian maksudnya adalah mereka memiliki raut wajah yang mungkin terlihat kuat seperti itu, ya. terlihat tegas dan sebagainya. Tapi pada dasarnya yang saya temui itu mereka semua ramah dan mereka juga welcome dengan kita orang-orang pendatang. Sama halnya dengan para pencari keadilan kami di sana, walaupun kita lihat sepertinya badan agak kekar, besar, kemudian wajah tegas. Tapi ketika mereka berhadapan pun juga mereka ramah, kemudian juga menunjukkan sikap penghormatan lah terhadap lembaga. Sehingga kemudian dalam artian pelaksanaan kami di sana pun tidak menemui kendala yang berarti lah. Jadi walaupun hanya itu ya, walaupun kemudian satu dan lain hal ya selayaknya karena kita di peradilan ya Pak Zuki ya. Ketika suka ya orang akan mendukung, ketika tidak suka maka orang akan tapi sejauh ini adalah yang paling berkesan adalah masyarakat di sana ini ternyata masyarakat yang ramah lah. Sehingga sobat-sobat peradilan pun nantinya tidak perlu takut kalau kemudian nantinya ke depan bergabung dengan kita di lembaga Mahkamah Agung, kemudian ditempatkan dimanapun di Indonesia, saya pikir tidak ada perlu ditakutkan lah. Kita hanya lihat orang dari media, namun pada dasarnya alhamdulillah yang saya rasakan, saya sampai bisa di sana berarti berapa tahun tuh kalau dari 2017, saya hampir 6 tahun ya. Walaupun kemudian sempat pendidikan di Jawa dan seterusnya, alhamdulillah saya tidak pernah dimarahi orang dalam tanda kutip ya. Semuanya alhamdulillah ketika kita juga hormat kepada adat yang ada, maka kemudian orang pun juga akan seperti itu Pak. Nah, kalau tadi pengalaman Bapak selama bertugas di wilayah timur Indonesia. Nah, sekarang kan Bapak per Februari kalau nggak salah Pak. Per Februari itu sudah ditempatkan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Iya, betul Pak. Nah, perasaan Bapak sendiri gimana pada saat sebenarnya Bapak di sini diperbantukan Pak ya? Iya, betul. Perasaan Bapak bagaimana ketika diperbantukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini Pak? Jadi pertama kali saya membaca ya, saya cukup seperti halnya di Kalabahi ya, saya belum pernah mendengar juga Pangkalan Balai ya. Kalau kemudian mungkin akhirnya ketika saya searching, ternyata di Sumatera Selatan, Kabupaten Pangasinan dan seterusnya ya, saya cukup dalam artian alhamdulillahnya adalah alhamdulillah karena kemudian akses istilahnya ketika kita mungkin hendak pulang kampung lebih dekat gitu kan. Di sisi lain juga alhamdulillah karena kemudian kita bisa datang ke lingkungan kerja yang baru dan seterusnya. Namun di sisi lain juga cukup harus bersiap mental karena memang beban pekerjaannya berbeda Pak Ziki dan Sobat Peradilan. Tadi saya sampaikan kalau kami di sana per tahun 100 sampai 120, saya lihat ketika di websitenya Pengadilan Agama Pangkalan Balai, saya lihat beban perkaranya per tahun 1.200. Jadi kurang lebih 10 kali lipat daripada beban kami di Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga saya pun cukup mempersiapkan mental ya Pak Ziki ya. Cukup mempersiapkan mental, kemudian juga pikiran dan seterusnya, sehingga kemudian ketika saya bergabung, saya bisa dengan cepat untuk bisa menyesuaikan diri lah, sehingga kemudian ya bisa kembali bekerja sebagaimana mestinya, walaupun dengan pola yang berbeda. Nah, kurang lebih 1 bulan ini Bapak sudah bertugas nih Pak di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Apa kesan Bapak selama kurang lebih 1 bulan ini di PA Pangkalan Balai? Ya, alhamdulillah sebagaimana tadi saya sampaikan ya Pak Ziki, kita di sini kan karena tugas dan saya lihat di lingkungan peradilannya
ketika kita sampai, kita kemudian istilahnya apa ya, disambut dalam artian kemudian ditanyakan apa keperluannya dan seterusnya, sehingga kemudian pola adaptasi pun kami pun tidak lama di sini. Kemudian terus dari segi pekerjaan, pola kerja, saya pikir di Pengadilan Agama Pangkalan Bala ini lebih sistematis ya dibanding dengan kami. Karena kalau kami di Pengadilan Agama Kalabahi, mungkin karena perkaranya pun juga tidak banyak, jadi kami masih banyak manual dalam pola kerjanya, dalam artian. Tapi kalau di sini sudah terstruktur, kemudian pola-pola kerja di bagian masing-masing dalam keperkaraan dan seterusnya, sehingga kemudian pola pekerjaannya pun lebih sistematis lah, sehingga kemudian memang dengan beban pekerjaan yang seperti itu pun, kemudian hal tersebut kemudian tidak menjadi penghalang, kemudian kita berlama-lama untuk kemudian memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Sehingga kalau ditanya kesan selama di sini 1 bulan, kurang lebih adalah perbedaan pola kerja, Pak Zuki. Jadi pola kerja di sini itu lebih terstruktur, gitu kan? Karena memang kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa untuk kemudian kita mengimbangi jumlah para pencari keadilan yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama Pangkalan Bala. Sedangkan kami di sana masih banyak yang bisa manual karena memang masih bisa disanggupi untuk itu. Tapi kalau di sini saya pikir itu sih kesannya. Jadi pola kerjanya adalah lebih sistematis dan struktur, kemudian terus semuanya tuh disusun sebagaimana tugasnya sebagaimana terstruktur dengan rapi lah, sehingga kemudian dalam segi pekerjaannya pun juga berjalan dengan baik. Jadi seperti itu kurang lebih sobat peradilan dimanapun berada. Itu tadi pengalaman yang sangat luar biasa yang udah diceritakan oleh narasumber kita, Bapak Fikri Hanif, di mana beliau sudah pernah ditugaskan di wilayah timur Indonesia dan sekarang di wilayah barat Indonesia, Pak. Mungkin suatu saat mungkin Bapak bisa kemana lagi gitu, Pak ya? Iya, insya Allah. Kan hakim kan kita berkeliling Indonesia. Iya, gitu, Pak, ya? Seperti itu. Oke. Ya, itu tadi Sobat Peradilan. Podcast singkat kita bersama seorang hakim yang sangat luar biasa yang sudah pernah bertugas di Indonesia Timur dan sekarang di wilayah barat Indonesia. Semoga Sobat Peradilan dapat memetik pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh narasumber kita pada episode kita kali ini. Terima kasih Sobat Peradilan atas perhatiannya. Saya selaku host Opa Balai pada episode kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.